Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Dalam suatu kesempatan di suatu tempat Rasulullah menyampaikan sebuah amanat kepada para sahabat berupa dua pesan moral yang isinya sangat fundamental. Dengan kalimat yang pendek, padat, bahasa sederhana, tetapi mengandung makna keagungan yang sangat luar biasa. Kalimat itu yaitu Absus salam wasilul arham. Sebarkan salam, ikat silaturahim. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Khatib akan mencoba mengurai bahasan tentang salam dan silaturahim. Pertama, salam. Salam adalah merupakan doa keselamatan, sebuah ucapan yang mengandung nilai ibadah dalam rangka saling mendoakan keselamatan dan saling membahagiakan. Sebagai etika dan tata cara pergaulan sesama muslim ketika bertemu dan berpisah dimanapun berada dan kapanpun. Mengucapkannya adalah sunat, tetapi menjawabnya adalah wajib. Caranya diterangkan dengan jelas dan tegas dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang muda harus terlebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua. Yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Yang sedang sendiri memberi salam kepada orang yang sedang berduduk. Yang sedang berkendaraan memberi salam kepada yang sedang jalan. Ucapan pendeknya Assalamualaikum, sedangkan lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim harus menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan manakala bersilaturahim kepada tetangga atau handai orang lainnya. Tidak cukup hanya membunyikan bel tamu saja atau mengetuk pintu, akan tapi ucapkan salam. Insya Allah sahibul bait akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, biasanya orang yang mengerti akan menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hebatnya ajaran Islam dalam tata pergaulan ialah apabila seseorang melakukan suatu kebaikan kepada kita, maka balasannya adalah lebih besar lagi dengan kebaikan, atau paling tidak seimbang dengan apa yang diberikan. Jangan sampai dikurangi. Berbeda dengan kita apabila mendapat keburukan dari orang lain, maka balasannya harus setimpal, jangan dilebihkan, malah akan lebih mulia dan hebat lagi kalau balasan itu lebih kecil dari kita. Hadirin rahimakumullah, kita semua harus yakin apabila ucapan salam ini telah membumi, berakar dan menjadi budaya hidup kita dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dipastikan bahwa kerusuhan, permusuhan, kekacauan, tawuran dan sifat-sifat benci lainnya akan hilang. Sebab dalam ucapan salam terkandung 3 macam permohonan kepada Allah, yaitu permohonan keselamatan, rahmat, dan barokah. Semua permohonan itu tertuju kepada keinginan selamat. Betapa pentingnya selamat. Malaikat pun ketika menyambut ahli surga, pertama-tama yang diucapkannya adalah salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya.
Yang disebut rahmat adalah karunia Allah yang dilimpahkan Allah kepada manusia tanpa usaha. Sebagai contoh, apabila seseorang akan bepergian jauh dengan naik pesawat dan ternyata dia bangun kesiangan, kemudian menggerutu karena maksudnya menjadi berantakan, akan tetapi ketika mendengar berita dan melihat TV bahwa pesawat yang akan dinaikinya mengalami kecelakaan, jatuh dan semuanya penumpang meninggal, barulah dia sadar akan firman Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semua orang yang masuk surga bukan karena banyak amalnya, akan tetapi karena rahmat Allah. Makanya kita harus selalu meminta dalam berdoa itu pengampunan dan rahmat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Kita harus sadar sebagai manusia, kita ini banyak dosa. Oleh karena itu mari kita segera bertobat sembari meminta rahmat sebagaimana yang dicontohkan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Betapa rahmat itu menjadi penting. Para pendiri negara ini menyadarinya. Makanya dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Demikian bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimahumullah. Yang disebut dengan berkat dalam bahasa Arab itu adalah barokah, artinya nilai tambah. Sedangkan menurut Ibnu Katsir yang disebut barokah itu hiyanamahu wa ziyadatu wa subutul khair, yang terjemahan bebasnya adalah ibarat tumbuhan yang ditanam di tanah subur akan menjadi baik, buahnya bagus dan terus menerus dimakan tidak ada habis-habisnya dan rakyat tidak menggerutu. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jelas dalam awal permulaan ayat ini ada syarat, ada jawab. Syaratnya iman dan takwa. Jawabnya Allah membukakan keberkahan. Jadi kalau kita ingin mempunyai negara yang berkah, yang biasa disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya harus beriman dan bertakwa. Seperti kalau kita ingin punya uang, maka syaratnya adalah kita harus berusaha berdagang. Ingin pintar harus rajin belajar, ingin panen maka harus nanam padi. Jangan seperti tikus, nanam tidak pernah ikut, tetapi kalau panen dia yang duluan. Membangun tidak berpartisipasi, sedekah juga tidak, kritik paling kencang dan keras, unjuk rasa paling getol. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Apabila kita mengetahui bahwa mengucapkan salam itu adalah ibadah, doa meminta keselamatan, mendapat rahmat dan barokah, maka sangat elok apabila ucapan salam kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, kantor, dan masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Pesan moral Nabi yang kedua adalah jalillah silaturahim, sebab dengan silaturahim bisa memanjangkan umur, mendapatkan rezeki, dan menjauhkan daripada bencana. Melalui silaturahim, berbagai macam persoalan yang sangat rumit insya Allah bisa beres.
Melalui silaturahim, suasana panas bisa menjadi dingin, ayam tentram. Hal-hal yang krusial pun insya Allah akan terurai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala nikmatil iman wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari uraian khutbah di bagian pertama tadi, mari kita bangun silaturahim dari mulai teman sekasur, sedapur, sesumur, sekampung dan seterusnya sampai lingkup yang paling luas. Bergaul dengan siapapun walaupun tidak seiman tidak akan menjadi masalah asal iman kita kuat. Kita harus berbuat baik kecuali mereka mengganggu kita, maka wajib hukumnya kita mempertahankan keyakinan dan keimanan kita. Kita tidak boleh memutuskan silaturahim sebab ancamannya berat. Pertama, kita tidak diakui sebagai umat Nabi. Kedua, bagi yang memutuskan silaturahim maka mencium baunya surga saja tidak akan dapat. Dan ketiga, jauh rezeki dan pendek umur. Mudah-mudahan kedua pesan moral ini dapat disebarkan dan disuburkan di lingkungan masyarakat kita, malah kalau memungkinkan seluruh alam semesta. Rabbana wa lakum. Aqimis shalah.